Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali di acara yang sudah tunggu-tunggu oleh masyarakat dunia umumnya dan khususnya mitra bisnis Amina Daily ya. Apalagi ya, tidak lain dan bukan acara itu adalah Daily TV dan kali ini sudah episode kesekian lah ya, kita udah banyak kali mengudara dan kali ini kita ada edisi spesial ya. Saya ingatkan kembali nih bagi para Daily Friends dimanapun berada, ya, apa kabarnya? Apa isi dari TV yang baru pertama kali hadir di sini? Dari TV adalah acara yang mana kita akan membahas tentang topik-topik yang seru, seperti kabar-kabar update dari kantor pusat, lalu product knowledge misalnya, ataupun kita menghadirkan tamu-tamu spesial tentang kisah sukses mereka gitu ya. Nah, seperti biasanya tamu-tamu spesial selalu bertalangan di Daily TV dan kali ini juga kita ada tamu-tamu spesial yang luar biasa spesialnya karena kita langsung live dari negeri yang kita rindu-rindukan saat ini ya. Di lain tidak bukan adalah di Arab Saudi ya. Luar biasa. Sebelumnya saya present tamu spesial kita, saya mau cek dulu nih, mau menyapa para rekan-rekan Daily Friends dimanapun berada. Gimana kabarnya? Tolong dong diketik di kolom komentar, saya mau tahu kabar rekan-rekan semua. Ya, Ibu Suwana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selalu ini tidak pernah absen dari Timika ya. Waalaikumsalam Bu Puspa, sehat-sehat semuanya ya. Ibu Yuni dari Blora sudah hadir, good job. Gimana suara saya sudah cukup jelas di tempat Bapak Ibu semuanya? Dari Madiun juga sudah standby ya. Wah, keren, dari Malang, dari Makassar, siap nyimak. Insya Allah semoga bermanfaat acara ini. Dan jika merasa ini banyak manfaatnya buat Daily Friends dimanapun berada, silahkan di-reshare kembali videonya supaya lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini ya. Nah, bagaimana? Suara saya sudah oke dari sana? Sinyal di sini insya Allah bagus dan cuacanya di sini masih mendung ya. Kayaknya rata nih seluruh dunia ya. Kemarin saya dengar kabar juga dari Arab Saudi juga habis hujan ya, pas banget lagi umroh. Alhamdulillah suara bagus ya. Oke, good. Ya, keren banget. Jadi pas dibuka pertama kali umroh dari Arab dan langsung pas lagi menjalankan umrohnya, lagi ritual umrohnya, wow, keren. Ibunya dari Hong Kong jelas ya. Alhamdulillah. Iya pas lagi umroh tiba-tiba hujan deras ya. Waduh, Masya Allah itu benar-benar iri seiri-irinya ya kita ngelihatnya. Waduh, Masya Allah kapan segera. Ya saya doakan semoga Bapak Ibu yang mendengarkan dan menyimak acara ini semua bisa segera dikabulkan doanya untuk bisa beribadah di tanah suci ya. Amin, amin, amin. Masya Allah. Siapa tahu bisa menjadi jalan untuk ibadah umroh bersama Armina Daily dan Armina Reka. Good. Amin. Ya, good. Seperti yang tadi saya mention di awal bahwa Daily TV selalu menghadirkan tamu-tamu yang spesial dan di edisi spesial kali ini kita langsung live dari Kota Mekah. Ya, langsung aja ini dia tamu kita. Tidak lain tidak bukan yang sudah bersama-sama hadir berkali-kali live dari awal beliau sampai tanah suci sampai tadi malam masih terus-terusan live terus dan sekarang kita nggak mau kalah, masa kantor pusat dapatnya jatah kado kali ini nggak apa ya. Kita ngobrol juga nih dengan Direktur Utama Armina Daily, Bapak Rizan Muzakar. Kami persilakan Pak Rihan. Nah ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sehat bos? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah nih udah Bagaimana hari kabarnya semua mitra Armina Daily dimanapun Anda berada? Alhamdulillah sehat-sehat. Hari kelima ya di sana bos ya? Hari kelima, ya benar hari kelima. Kelima nih ya. Udah 5 hari nih kita tinggal sama bos nih ya. Kita koordinasi lewat chat aja, email, semua approval bos, approval gitu ya. Walaupun bosnya lagi di Mekah ya, lagi umroh, yang penting komisi tetap jalan, bentar ya bos ya. Komisi tetap jalan, klaim reward tetap jalan. Mantap. Masya Allah. Gajian harian tidak ada masalah, tidak ada kendala. Nah, itu dia. Semua sistem terintegrasi dengan baik. Alhamdulillah. Nah, habis subuh ya di sana ya bos ya? Iya, kita alhamdulillah baru selesai melaksanakan sholat subuh. Sholat subuhnya di mana? Di kamar berarti? Tapi kalau ditanya, iya kok sholat subuhnya di mana? Ini di kamar. Jadi kita masih dalam proses karantina, Mas Eril. Jadi kemarin datang dari Indonesia, karantina 3 hari, melaksanakan ibadah umroh. Nah sekarang karantina lagi, insya Allah 2 hari lagi.
besok Oh terakhir. gitu. Oh, oke. Jadi habis sebelum umroh karantina, setelah umroh karantina lagi. Iya. Oke. Nah, Tapi setelah ini ini mungkin hanya rencananya hanya untuk ini, hanya untuk artinya untuk percobaan. Jika ini sukses, insya Allah setelah umroh tuh sudah tidak ada karantina. oh gitu, good. Mudah-mudahan ya baik-baik aja, sehat-sehat semuanya, sukses lancar barokah Amin, Bos ya. amin, Amin. amin, amin. Nah, rencananya habis ini mau ada kegiatan apa nih, Pak? Jadi sehari-hari kita di kamar, menjaga imun, menjaga iman. Imunnya tetap ya harus makan di dalam, Iya. walaupun di dalam kamar doang, walaupun di karantina, tetap harus menjaga imun dengan makan, vitamin, terus apalagi kita punya ada propolis dan delistrum, terus Hmm, tidak lupa juga olahraga. Jadi olahraganya olahraga dalam kamar ya, push up, sit up, asik. squat, skipping ya. Yang penting Mantap. imunnya terjaga. Betul, Terus sama betul. imannya juga harus terjaga. Imannya Nah, terjaga ya itu. banyak zikir, banyak baca Al-Quran, banyak Hmm, berdoa. Walaupun tidak bisa masuk ke dalam masjid, ya kita doa dari sini, insya Allah sama pahalanya, sama makbulnya, sama-sama di tanah haram. betul, betul, betul. Hmm. Oke, berarti habis selesai, berarti nggak ada city tour ya istilahnya ya? Atau tetap ada atau gimana, Bos? Untuk saat ini sepertinya nggak ada, belum ada. Belum. Nah, berarti habis ini langsung ke Madinah. Insya Allah ke Madinah. Kalau nggak Oke. hari Jadi, Minggu, hari Senin kita ke Madinah, kota Madinah. adapun protokol di sana kita nanti mengikuti di sana lagi atau sama juga dengan di Mekah? Insya Allah lebih mudah karena kita sudah melakukan karantina di kota Mekah, jadi masuk ke kota Madinah Oh, sudah tidak ada karantina lagi. alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar barokah ya. Jadi lebih panjang ya, hampir 2 minggu Amin. ya, Bos. Ini Baik. Mas Heril lagi pakai Oke. ihram ya? Iya, saya Ihram apa kedinginan sorban nih, ya? Pak. Oke. Saya nggak mau kalah dengan pemandangan di belakang barihan nih. Jadi biar Oh berasa iya, auranya di sana. Jadi ikut-ikutan ya minimal kita be, berimajinasi dulu Pak. Berimajinasi untuk ke sana. Selalu bisa segera ke sana juga nih dalam waktu dekat ya. iya Amin. benar. Harus ada cita-cita Mas Heril, harus ada Betul. cita-cita. Dan dari Setuju. cita-cita itu insya Allah eh, kalau sudah dimasukkan dalam pikiran, terus kita bergerak segala macam, insya Allah kesempatannya hadir untuk ke Amin. Baitullah. Amin. Amin. Oke, Pak Rian, kita nggak berduaan aja nih ya. Harus ada yang cantiknya nih. Kalau kita tiap hari ngobrol di kantor, takutnya saya ditegur di sini kan nggak enak saya, makanya kita hadirkan juga tamu berikutnya nih ya, yang nggak kalah spesialnya ya, yang sekarang juga ikut rombongan Parihan ya. Ini dia Ibu Haja Fitri Nursita Dewi, Miss Deo. Kami persilakan ikut gabung bersama kita, Miss Deo. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eril, Pak Rihan. Waalaikumsalam, Mas Dew. Bener, saya Iya, dari tadi perhatiin tuh kalau kalau live di Mekah tuh nggak perlu pakai filter kameranya ya, nggak perlu pakai efek-efek, iya, cerah nggak banget perlu nih. nggak Masya perlu Allah. pakai green screen, Mas. Jadi Nah, bener-bener sesungguhnya gitu. aduh, itu halus banget nyindirnya Miss D, mantap. Iya, Keren, keren. Waduh, pemandangannya mirip ya. Iyalah, satu iya. kamar sebelah. Ini sebelahan sama Pak Rihan sebelahan. Keren, keren. Sebelahan Gimana tapi semalam ketemunya di live, ketemunya di Facebook, ketemunya di live sama Pak Rihan walaupun sebelahan. Seru juga sih. Iya, malam ya ngobrol-ngobrol di live Facebook juga ya. Aduh, setiap setiap di sana tuh salah satu mengisi waktu di karantina tuh dengan live Facebook. Gila kayak stripping gitu ya. Ibaratnya stripping live terus ya. Masya Allah. tapi tujuannya Iya. bukan untuk apa-apa Mas Ariel. Jadi tujuannya untuk saling berbagi, terus Iya, memberi motivasi. Insya Allah ya kita di sini bisa bermanfaat untuk orang banyak di Indonesia. setuju Iya, banget Pak benar. Rian.
Iya, dan yang terpenting lagi sih Mas Eril, momentumnya di saat kita live streaming itu kan di akhir sesi acara pasti ada apa? Ada doa. Nah itu momentum yang memang kami nggak mau melewatkan Mas Eril. Kan disaksikan banyak teman-teman tuh di Facebook sampai ratusan gitu kan. Jadi insya Allah doanya bareng-bareng dari sini kan Allah insya Allah jadi kalau kita bersinergi insya Allah Allah kabulkan. Itu Mas Eril. Amin. Setuju banget Miss Del. Itu dia, apalagi ya lagi doa di tempat mustajab ya. Wah, insya Allah segera dijabah ya. Masya Allah. Amin. Nah, kita sudah mengikuti live-nya Pak Rihan, Miss Dev, dan teman-teman yang lagi berada di Tanah Suci ya. Itu benar-benar sangat menginspirasi sekali, benar luar biasa. Jadi banyaklah apa istilahnya pemicu yang bisa kita pakai untuk terus semangat menjalani aktivitas kita gitu ya, dalam kondisi seperti apapun ya saat ini gitu, tetap harus bergerak seperti yang Pak Rian semalam sampaikan ya, karena kesempatan itu kan kita tidak pernah tahu waktunya kapan datangnya gitu ya. Yang penting kita mempersiapkan terus diri kita untuk bisa menyambut kesempatan tersebut, betul ya. Nah, saya mau tanya sama siapa nih? Miss Deo dulu deh, ya Miss Deo. Sekarang ini kan saat ini hari ke-5 juga di sana, terus bisnisnya terus lancar dan terus malah grafiknya spike ya, alhamdulillah ya. Apalagi saya dengar kemarin habis claim reward ya, tiba-tiba luar biasa Mas Eril, luar biasa. Iya, luar biasa. Luar biasa. Keren banget. Saya dapat WhatsApp pagi-pagi ya, berangkat ke kantor, dia Miss Deo WhatsApp saya, Mas mau klaim reward. Wah, Miss Deo bukan lagi umroh, kok ngurusin reward? Iya. Laksanakan. Gimana Miss Deo? Kok bisa selancar itu gitu ya? Coba ceritain. Iya, alhamdulillah pertama-tama sih saya puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan saya dengan perusahaan yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa buat kehidupan saya. Saya dipertemukan Armina Reka yang mungkin dulu saya untuk umroh itu nggak pernah terfikirkan gitu kan. Akhirnya bisa mengumrohkan orang tua, mengumrohkan asisten rumah tangga, mengumrohkan orang-orang tercinta gitu. Itu yang pertama yang akan saya syukuri terus dan terus. Yang kedua dipertemukan Armina Daily yang luar biasa. Mungkin 2,5 tahun yang lalu itu ada rasa sedih gitu ya. Ada rasa sedih di saat ada Armina Daily karena udah pernah terima rezeki besar gitu ya dari Armina Reka, mungkin ada rasa sedih, ya Allah kok begini gitu kan. Nah, alhamdulillah banget gitu dipertemukan dengan suatu komunitas yang akhirnya tuh membawa saya sampai ke sini, dan rezekinya tuh ternyata kalau diseriusin, kalau sungguh-sungguh, wah dahsyat banget gitu Mas Eril. Kalau dulu mungkin dibilang awal-awal itu 2,5 tahun yang lalu tuh masih recehan gitu ya kalau dibilang gitu ya, karena baru belasan ribu, ratusan ribu gitu. Nah sekarang nih tahun kedua masuk tahun ketiga nih udah minimal lah, Pak Rihan tahu lah yang masuk ke rekening saya tuh minimal setiap bulannya mungkin 50-60 juta kali ya. Bahkan kemarin 2 hari di sini tuh, iya bener kata Mas Eril, ya Allah miracle banget gitu, kurang ratusan juta tiba-tiba diselesaikan Allah ketika tiba di sini gitu. Langsung saya meyakini bahwa bener ya ada sebuah hadis kalau menjadi tamunya Allah itu seluruh biaya akan diganti. Karena saya baru tiba hari Senin pagi ya, pas Selasa pagi tuh WA sama Mas Eril itu ya, Allah selesaikan rewardnya gitu. Esoknya ditransfer 35 juta, rezekinya itu kurang lebih ya 20 juta kali ya selama umroh ini. Jadi sudah lebih dari 50 juta selama di sini. Artinya udah langsung balik. Dan inilah bisnis di Armina Daily. Pengusahanya lagi ibadah, lagi sampai di Mekah, usahanya tetap jalan di mana saja. Mudahnya usaha di sini gitu Mas. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu dia. Teman-teman semua, itu dia asiknya berbisnis dengan sistem yang sudah terbukti ya, sudah berjalan dengan kompeten. Jadi ya waktu dan tempat itu bisnisnya bisa fleksibel gitu ya. Yang penting sistem terintegrasi semua, sistem berjalan dengan baik, ya insya Allah berkah barokah ya, Masya Allah. Iya.
benar. Dan ini Mas Eril, bisnis ini tuh kan bisnisnya membangun aset ya. Jadi Oke. kalau yang namanya membangun aset itu kan sama halnya kita nih nanam pohon mangga gitu kan. Pohon mangga kita tanam ya kan, kita tanam mulai dari bijinya dulu kan. Bijinya itu akan bertunas. Lalu kita harus apa yang kita lakukan? Kita beli pupuk untuk kita pupuk, kita rawat, kita luangkan waktu setiap hari untuk merawat. Setiap pagi kita siram, sore kita siram. Nah, kalau itu kita lakukan terus, gitu berjalan terus, saya yakin pohon mangga itu akan tumbuh besar gitu kan, dan kita tinggal menikmati hasilnya. Tapi kalau pohon mangga itu nggak kita rawat, nggak kita pupuk gitu kan, ya nggak bisa sampai panennya sampai lebat gitu kan. Jadi itu sih saya mengibaratkan seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mungkin Mas Eril ya, ada yang masih merasakan gajinya masih kecil-kecil gitu ya, masih ratusan ribu, teruslah berjalan, teruslah berlari ya. Bahkan kalau bisa ngebut gitu, kalau pengen cepat mendapatkan hasil besar di Armina Daily. Karena kami sudah merasakan dan sudah membuktikannya. 2 tahun saja rezekinya sudah puluhan juta setiap bulannya. Itu Mas Allah. Eril. Barakallah, barakallah, keren keren Desdeo. Wah, ini insya Allah luar biasa terinspirasi nih teman-teman semua. Sampai acara dari TV ini yang biasanya kita kan di kalau waktu Jakarta ya, waktu Salemba gitu ya. Waktu Salemba ini kan biasanya dari TV jam 2 siang. Nah ini khusus kita mau menghadirkan tamu-tamu spesial di hari Jumat yang barokah ini. Kita majukan acara TV sampai dari jam 10 pagi. Ternyata viewer tetap aja luar biasa. Gak gitu, alhamdulillah. Pada nungguin ya tamu-tamu spesial kita nih, Masya Allah. Iya. Oke, Pak Rian. Cerita sedikit dong, Pak. Terakhir tuh kan umrohnya selesai tadi malam ya? Iya. Kemarin ya, ritualnya. Kemarin malam. Ya. Betul-betul. Nah, boleh dong cerita sedikit update-nya biar ada gambaran ke kita ini. Kan pas lagi hujan pula ya kalau nggak salah ya. Itu gimana, Pak? Nah, seharusnya pada saat hujan itu jadwalnya kita masuk ke Masjidil Haram. Jadi dilala karena kita mengikuti programnya pemerintah, jadi ada proses-proses segala macam, dan kita juga mau masuk dilarang karena lagi pas hujan lebat itu, jadi sehingga kita nggak dapat. Mungkin menurut pemerintah Saudi Arabia untuk menjaga kesehatan jamaah umroh Indonesia, jadi kita pada saat hujannya selesai baru kita diperbolehkan untuk melaksanakan umroh. Nah, pelaksanaan umroh di masa pandemi ini cukup berbeda. Artinya pemerintah Saudi juga sudah menerapkan protokol COVID dengan baik. Dari awal masuk ke dalam pelataran Halam Masjidil Haram, kita juga sudah masuk ke meeting point, terus dicek satu persatu, lalu selalu diberi jarak sampai masuk ke dalam Masjidil Haram juga itu. Dan kita berjalan sudah nggak bisa kayak sebelumnya, berjalan tuh bebas. Nah, kalau sekarang jalan sudah ada jalurnya. Jadi kayak triase di rumah sakit, ada jalur merah, jalur hitam, jalur kuning gitu ya. Nah, kalau di sini jalur umrohnya sudah ada. Sampai masuk ke halaman mata, pelataran tawaf. Pelataran tawaf ada titik masuk, ada titik garis tawaf seperti garis berlari, kemudian ada titik untuk keluar setelah selesai melaksanakan tawaf 7 putaran. Nah, ini ada yang lucu kemarin Mas Eril. Jadi karena umroh ini saat ini dibatasi kan, waktunya dibatasi, jadi kita masuk sampai keluar itu hanya dikasih waktu 3 jam. Jadi terbatas kita masuk ke Masjidil Haram. Nah, dikasih waktu 3 jam. Ya? Pakai handband ya? Oh, belum dipakai ternyata. Belum. Nah, terus kita dikasih waktu 3 jam. Bagaimana nih caranya supaya kita bisa lama di Masjidil Haram? Nah, teman-teman setuju. Ya. Jadi pada saat tawaf kita ambil putarannya paling besar. Jadi kita ambil putaran paling besar. Bukan paling kecil tapi paling besar. Jadi kita senang bisa tawaf, banyak zikir, banyak memohon kepada Allah. Nah, selesai tawaf, sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Lalu sa'i seperti biasa normal, cuma hanya harus berjaga jarak. Artinya penerapan di sana pun insya Allah sudah bagus. Jadi kalau teman-teman ingin berangkat dan masih was-was, insya Allah di sini aman, penerapannya juga sudah bagus.
Nah, yang lain lagi, umroh pada saat ini kita ditemani ada guide-nya dari orang Saudi. Oh, langsung. Biasanya nggak ada, nah sekarang ada guide-nya orang Saudi. Nah, orang Saudi ini yang benar-benar ngawal kita dari hotel sampai kembali ke hotel. Jadi kita ingin mau istirahat dulu sama guide Saudinya. Ayo pulang. Jadi kita diajak pulang terus sehingga waktunya terkendali. Lalu saya kan ketika sudah di hotel saya bilang, "Udah kamu antar sampai sini aja. Saya mau belanja dulu, mau jajan dulu." Dia bilang, "Enggak. Kamu saya antar sampai kamar," katanya. Jadi seperti itulah pemerintah Saudi menjaga supaya para jamaah Indonesia bisa terkendali, apalagi coronavirusnya ini kan mereka harus kendalikan. Nah, pertemuan atau tempat berkumpul ini memang mereka kendalikan. Lalu sebelumnya ada informasi mengenai aplikasi, ada Tawakalna dan Itmarna. Nah, kemarin pada saat kita melaksanakan umroh, aplikasi tersebut belum digunakan. Jadi saat ini belum menggunakan aplikasi itu. Kalau untuk orang lokal sudah menggunakan, tapi kalau bagi kita yang umroh itu belum menggunakan. Nah, saya juga sudah mulai mencoba, namun nomor untuk jamaah Indonesia belum bisa dimasukkan. Jadi begitu, Pak. Oh gitu. Jadi menurut Pak Rian sendiri, analisa Pak Rian, alasannya mereka tidak mengizinkan para pendatang untuk memakai aplikasi tersebut tuh karena apa kira-kira? Apa karena belum ready sistemnya kah, atau karena ada regulasi khusus atau gimana, Pak? Kalau saya lihat karena kan Tawakalna itu dia punya GPS di dalamnya. Jadi Tawakalna itu aplikasi dari Kementerian Kesehatan dan terintegrasinya ke Kementerian Kesehatan. Nah, di aplikasi itu kelihatan kalau kita merah artinya kita sedang OTG gitu ya, atau sedang gejala. Tapi kalau hijau itu suspek, sehat. Ya? Suspek atau kalau gitu. Hijau itu sehat. Nah, itu yang dipakai orang lokal. Kemarin saya lihat dari orang lokal. Nah, ketika kita masuk masjid, tinggal tunjukkan kalau hijau boleh masuk, tapi kalau merah nggak boleh masuk. Itu. Dan itu ada GPS-nya, jadi bisa di-tracking nih. Ini orang kalau lagi suspek keluar rumah atau jalan-jalan itu kebaca. Nah, jadi bisa langsung disamperin tuh ya. Bisa lagi di Bin Daud, bisa disamperin langsung, pulang gitu ya. Bener, bisa langsung ke track tuh, dia lagi belanja tuh langsung ketangkep bisa. Nah, yang saya pikir mungkin belum kerjasama antar provider telekomunikasinya belum sampai sejauh tracking itu gitu. Jadi insya Allah masih ada perkembangan, mudah-mudahan sih bisa segera terwujud. Amin. Tapi kalau pas saat sa'i tadi, Pak Rian bilang katanya sedikit berbeda dengan yang pada saat tawaf ya. Jadi pada saat sa'i nggak ada tracknya, seperti biasa aja. Tapi orangnya nggak ada jalurnya, bebas. Tapi tetap harus menjaga jarak. Berarti nggak sepadat hari biasa sebelum pandemi gitu ya intinya. Iya betul. Luar biasa. Doakan segera ke sana nih, Masya Allah. Amin. Ayo Mas Eril, berangkat lagi Mas Eril. Yes. Oh, udah mau cerah ya, kelihatan background-nya ya. Di sana udah matahari udah mau terbit ya. Ya. Miss Dewa sendiri, saya perhatikan kemarin pertumbuhan timnya luar biasa juga nih Pak Rian ya. Yang kita lihat juga di beberapa kali saya dapat aplikasi pengajuan new stockist gitu ya. Leadernya siapa? Ternyata grupnya Miss Dew. Ini satu grupnya Miss Dew gitu ya. Wah, jadi perhatian juga buat kita. Kita di sini juga memantau para rekan-rekan kita nih, Miss Dew ya. Alhamdulillah. Oke, Miss Dew kita ya. Pertumbuhannya luar biasa nih ke Deliverance ya. Sekedar informasi bahwa beberapa kali saya perhatikan karena pada saat pengajuan stokis juga kan ke saya gitu ya. Klaim rewardnya juga melalui saya juga gitu ya. Jadi saya merhatikan nih rekan-rekan mitra bisnis ini. Berarti harus dekat-dekat sama Mas Eril ya? Oh bukan itu tujuannya. Bukan itu. Jadi kalau mau dapat reward harus dekat-dekat Mas Eril, sering konsultasi dengan Mas Eril. Harus mengajukan ke Mas Eril yang jelas. Iya. Jadi kalau jam segini tiba-tiba WhatsApp-nya nggak dibalas, mohon maaf nih, saya lagi di sini, saya lagi live sama Pak Dirut ya. WhatsApp-nya dicek dulu nih.
Nah, oke. Nah, pertumbuhannya Miss Dewi kan luar biasa nih. Apakah ada gimana sih yang dilakukan sama Miss Dewi di beberapa mitra leadernya di grupnya Miss Dewi itu banyak yang buka menjadi stokis gitu ya, mobile stokis gitu ya. Nah itu bagaimana cara mengarahkannya mereka, Miss? Ya, sebenarnya sih, cara mengarahkannya sih karena mereka kan butuh modal ya Mas Eril. Kadang kalau kalau dipikir misalnya mereka nih jauh dari kantor cabang, jauh dari stokis gitu kan, kayak kemarin terakhir tuh pengajuan di Temanggung ya, stokis leader yang 100 juta itu ya. Alhamdulillah, mereka mengikuti gitu, mengikuti apa saran kami daripada nanti ada ongkirnya karena kan kalau di bawah 5 juta kan ada ongkirnya gitu kan, dari pusat, kemudian kalau dari stokis cabang pun ada ongkirnya juga gitu kan. Jadi ya untuk mempermudah mitra-mitra saya memang mengedukasi bahwa lebih baik stokis leader gitu kan. Stokis leader atau mobile stokis boleh. Yang penting teman-teman itu dari berbagai daerah tuh lebih mudah. Nah, kalau mereka merasa lebih mudah untuk mendapatkan produk-produk itu kan tentunya mereka semakin semangat jalankan usaha ini gitu. Nah, alhamdulillah sih sampai saat ini sih kurang lebih dari 20 stokis ya di grup kami ya. Malah kurang lebih hampir 30 kalau nggak salah ya Mas Eril ya. Gitu. Masya Allah, ya betul. Ramai banget gitu. Apalagi juga kan terus terang nih bagi ini saya sekedar info juga ya teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu ya, karena kan kita viewers kita global juga ya. Stokis itu salah satu cabang perpanjangan tangan dari kantor pusat gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu bagaimana sih persyaratan menjadi stokis gitu segala macam. Ya tinggal diajukan aja ke leadernya, misalnya saya mau jadi stokis, persyaratan seperti apa, nanti saya akan pandu lebih lanjut gitu ya. Nah jadi kan dengan menjadi stokis itu kan harus ada pantauan setiap bulannya mencapai minimum pembelanjaan atau apa seperti itulah. Nah saya perhatikan sebagian besar dari grupnya Miss Dewi juga ini dari yang hampir 30 tadi ya, itu masuk konsisten ya Miss ya. Terus Alhamdulillah. pembelanjaan juga stabil, targetnya tercapai Iya. gitu ya. Makanya otomatis Iya. alhamdulillah grupnya juga growth-nya, pertumbuhannya juga signifikan gitu ya. Nah itu Iya. apakah ada strategi khusus seperti itu atau ngalir aja atau gimana sih Mas? Sebenarnya sih apa ya Mas ya, ngalir aja sih. Mereka kan satu memang tadi yang saya sampaikan, mereka tuh butuh kemudahan dalam memperoleh produk gitu. Kemudian yang kedua memang saya edukasi bahwa kalau jadi stokis selain mempermudah dapatkan produk, nah ada gajiannya juga gitu kan, setiap tanggal 10 dapat gajian. Nah, setelah mereka dapat gajian tuh kan semakin semangat gitu. Wah, tanggal 10 dapat gajian gitu kan di luar Ting dari tong, ya. iya, di luar dari tingtongan tiap hari gitu. Terus kemudian tingtong ya bahasanya ya, tingtongan tiap hari. Jadi mereka tuh kalau udah merasakan gajian setiap tanggal 10 dari stokis itu lebih semangat lagi untuk memperbesar omset dari stokis leader. Dan kalau stokis itu kan tidak harus dari grupnya yang belanja, tapi dari berbagai grup di mana di situ ada stokis di kotanya ya kan bisa mendekat. Jadi bisa melayani semua mitra-mitra dari berbagai daerah yang butuh produk di daerah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tuh teman-teman tuh saya bilang sama mereka hanya modal 30 juta gitu. Tapi kalau melihat pertumbuhan mereka misalnya grup yang sebulan bisa menghabiskan 30 juta. 30 juta itu cepat selesai kok, cepat balik modal gitu. Kan RO-nya hanya 5 juta gitu. Akhirnya mereka sih alhamdulillah saya tuh dianugerahi mitra-mitra tuh banyak yang manut gitu. Apa yang saya sampaikan tuh mereka manut, ngikut. Memang kan itu ilmu ya. Bisnis networking itu kan yang penting ngikut karena nggak ada yang namanya leader itu akan menjerumuskan. Yang ada leader itu kan ingin mitranya itu sukses, berkembang. Kalau ada tambahan tingtongan setiap tanggal 10 kan juga pastinya mereka seneng gitu. Dan semangat juga untuk memperbesar omset. Nah, mumpung ketemu Pak Rihan juga nih, harapan dan doanya Pak Rihan, kita bisa buka stokis di Taiwan dan di Hong Kong Pak Rihan. Amin. Iya, karena selama ini tuh Hong Kong tuh udah puluhan juta ya omsetnya, tapi ya itu ambil produknya kan dari Kendal ya. Itu kadang tuh kasihan di ongkos kirimnya gitu. Iya, Jadi benar. mungkin juga banyak teman-teman dari Hong Kong yang saat ini menyaksikan. Setuju ya kalau nanti Pak Direktur ACC untuk Hong Kong, Taiwan ada stokisnya, di Singapura juga Pak Rihan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang di Hong Kong di luar negeri itu salah satunya ada grupnya Miss Dew ya,
nggak salah ya? Iya, mungkin sebagian besar grupnya Miss Deo ya, yang ada di Hong Kong yang paling besar memang Mas. Karena memang saya sejak tahun 2015 itu rutin setiap setahun itu minimal 1 kali saya membina ke Hong Kong. Saya selalu meluangkan waktu untuk ke Hong Kong. Bahkan yang terakhir kemarin sebelum pandemi kan saya bersama Bunda Guril ke Hong Kong Oh kemarin. iya. Iya betul Iya, betul. Wow. jadi alhamdulillah berkembang pesat yang di Hong Kong itu. Insya Allah lahir prahirut di Hong Kong periode ini. Amin, amin. Saya tunggu. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke, berarti kalau gitu kita cerita sedikit nih, kita flashback lah ya. Itu awal ceritanya kok bisa sampai ekspansi ke luar negeri itu seperti apa, Miss Del? Jadi kalau diingat-ingat sih ya, itu berawal dari saya itu punya mitra, itu punya PJTKI Mas Eril. Oh Punya gitu. mitra PJTKI, iya kan dia semuanya kan berangkat kebanyakan kan yang di luar negeri itu kan kebanyakan memang pahlawan devisa ya kan Mas Eril. Nah dari si ibu itulah akhirnya melahirkan mitra di Hong Kong. Dari satu bertumbuh sekarang sudah puluhan kalau mitra-mitra di Hong Kong. Dan yang lebih luar biasa mereka bersyukur Mas Eril. Jadi kalau kita ambil hikmah ya dari pandemi ini tuh sebenarnya ya ada rasa syukur buat mereka karena apa? Yang dulunya offline harus menanti leadernya dari Indonesia setahun sekali 2 kali, sekarang tuh mereka tuh lebih mudah setiap hari bisa live, bisa belajar di live, bahkan sehari berkali-kali dari berbagai grup kan ada semua gitu kan, jadi mereka tuh lebih senang, lebih bahagia. Dan saya memang ada waktu khusus Mas Eril untuk menampilkan mereka yang dari Hong Kong. Itu setiap mereka kan setiap hari Minggu itu kan ada hari libur ya bisa keluar. Jadi hari Minggu itu mereka gunakan untuk masuk ke acara kami. Kami kan setiap hari jam 1 siang ada acara. Setiap minggu itu kami melibatkan leader-leader Hong Kong untuk tampil. Dari situlah mereka merasa seneng gitu kan. Karena seorang pahlawan devisa akhirnya mereka bisa ngomong di depan gitu kan, di TV gitu kan, seneng. Jadi itulah yang membuat mereka juga semangat. Satu lagi memang saya menerapkan sama mereka, mengedukasi bahwa kan sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun ada di Hong Kong gitu kan. Untuk siapa? Untuk keluarga. Jangan sampai berlama-lama lagi gitu kan. Kalau bisa ini gunakan waktu membangun aset ketika di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura. Maksimal 2 tahun lagi udah selesai tugasnya di sana dan pulang kembali ke Indonesia itu tinggal bahagiakan keluarganya, tinggal membangun aset, tinggal menikmati hasil yang ditanam ketika selama di Hong Kong di Armina Daily ini. Alhamdulillah mereka sudah bertumbuh terus dan bertumbuh terus. Mohon doanya aja Mas Eril. Masya Allah, barakallah. Tetap bertumbuh ya, tetap bergerak ya, bertumbuh selalu. Insya Allah semakin kuat, semakin kokoh ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Keren banget nih teman-teman semua yang udah pada stay tune di Facebook Armina Daily Indonesia. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nih ya, seperti biasa kita mau tetap ya ngobrol-ngobrol sama viewers kita. Kita mau lihat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab ya dari Pak Rihan ataupun Miss Deo. Nah, ada yang tanya nih, Pak Rihan, saat ini bisa masuk ke Hijr Ismail nggak ya pada saat umroh kemarin? Oh, saat ini belum bisa. Jadi tetap di barikade gitu ya? Ka'bah, terus Hijr Ismail, kemudian Makom Ibrahim. Saat ini mereka dipasangi pembatas. Jadi kita benar-benar tidak bisa mendekat ke Ka'bah maupun ke Hijr Ismail. Nah, kan di dekat itu juga ada jalur putaran untuk orang tawaf gitu ya. Yeah. Nah, itu biasanya kalau udah paling pinggir itu suruh cepet. Ketika kita mendekat, petugasnya langsung ya tetap di jalur. Jadi memang benar-benar nggak bisa merapat, nggak bisa menyentuh Ka'bah juga nggak bisa. Jadi pada saat masuk sudah di jalur itu harus stay di jalur itu, tidak boleh pindah jalur. Iya lagi. Benar. Oh, pindah jalur boleh untuk lebih cepat, tapi di lain jalur nggak boleh. Oh, gitu. Selain di jalur itu nggak boleh, disuruh masuk jalur. Jadi tujuannya supaya mereka para jamaah yang melakukan tawaf tidak ada yang ketemu, nggak ada yang tabrakan, nggak ada yang bersentuhan. Iya benar, harus tetap physical distancing ya. Iya, lagi musim hujan Pak ya di sana ya?
Lagi musim hujan. Biasanya peralihan musim, Mas. Jadi dari kemarin musim panas, nah saat ini mau masuk ke musim dingin sampai bulan Februari nanti. Jadi biasanya peralihan musim itu ada hujan sedikit. Kalau sebelum-sebelumnya hanya rintik-rintik, cuma beberapa kali ini udah hujannya deras. Ya Allah. Bahkan sempat membuat banjir kemarin. Iya. Saya lihat Jadi dari kita mengalami banjir juga sedikit. Iya. Ya, karena emang di sana kan didesain drainasenya tidak seperti di Indonesia lah atau di negara-negara yang tropis ya, yang hujan ya. Jadi mungkin Betul. tidak didesain khusus biar cepat ya airnya gitu. Karena jarang juga hujan di sana ya. Jarang juga hujan. Setahun kadang 2 kali, 3 kali. Insya Allah, keren. Kita mau lihat komen-komen lagi nih ya. Mungkin ada yang penasaran ya dengan pertumbuhan bisnisnya Miss Dew mungkin, atau ada kabar-kabar update apa lagi nih dari Pak Rihan gitu. Silakan di chat aja di kolom komentarnya. Kita mau TikTok-kan ya, ngobrol sama teman-teman yang lagi stay tune. Nah, oke. Nah, ini kan kondisi pandemi ini kan ya tetap dimanapun kita harus jaga imunitas tadi seperti Pak Rihan bilang ya, menjaga imun segala macam. Nah, saya lihat di backdropnya Miss Dew ini standby banget nih ya, keren, nggak mau kalah sama saya di background saya ya. Ada trio imun ya dari Armin Adel. Iya. Terus walaupun terkesan agak pertanyaan receh mungkin atau gimana, tapi sebenarnya impact-nya gimana sih, biar teman-teman di sini juga tahu nih, impact-nya gimana pada saat di sana mengkonsumsi produk tersebut gitu ya. Iya. Siapa nih? Yo atau Pak Rihan, silakan. Boleh. Boleh, Habis deh. Iya. Ya, lagi-lagi saya bersyukur, Mas Eril. Bersyukurnya apa? Armena Daily ini ada produk kesehatan yang benar, saya tuh benar-benar merasakan produk-produk ini tuh luar biasa bagi diri saya sendiri dan keluarga dulu itu. Jadi alhamdulillah ini memang trio imun ini ada propolis, ada susu, delistrum, ada red coffee ini selalu menemani setiap hari-hari saya. Jadi kemanapun saya itu selalu ada yang namanya propolis. Setiap pagi saya bikin delistrum, setiap malam bikinnya red coffee. Jadi ini tuh bener-bener ya bikin sehat kita, jasmaninya sehat, insya Allah ya. Tapi selain itu juga yang lebih seneng hanya dengan mengkonsumsi ini setiap bulannya gitu kan, insya Allah rekeningnya juga sehat gitu. Apalagi di saat ibadah seperti ini Mas Eril, ini memang perlu banget ya, karena kita kan butuh sehat ya kan, butuh sehat. Mulai dari pertama kali kita ada di pesawat 9 jam, itu kan butuh imun yang kuat, stamina yang kuat gitu kan. Kalau badan kita kuat, imunnya bagus kan, misalnya ada virus yang mau masuk, ditolak tuh sama tubuh kita kan gitu. Dan nih alhamdulillah ada red coffee yang sudah siap disantap pagi ini. Oh, bisa, keren. Bagus nih gimmicknya ya. Jadi makasih Bu Heria. Ada semua ya. Boleh diminum ya? Silakan Bu. Ya, Masya Allah. Kalau saya Mas Eril, gimana Pak Rihan? Jadi karena kita berada di dalam kita berada di dalam ruangan yang ber-AC, kan kalau udara yang dingin tuh rawan untuk ini ya, untuk masuk virus berkembang, bakteri berkembang tuh rawan di tempat yang dingin. Oleh karena itu kita tetap harus mengkonsumsi vitamin-vitamin yang kita punya di ini, ada propolis Asia Pro. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena kita dan para leader itu kan sudah terbiasa, artinya sehari-hari kita minum propolis Asia Pro, sehari-hari kita minum delistrum. Lalu tanpa sadar ya kita selalu mempersiapkan itu kan, Kayak saya di sini, saya kemarin berangkat bawa 1 kotak Mas Eril. Bawa 1 kotak, terus tiba-tiba teman-teman dari travel lain, dia berangkat, saya nggak ada vitamin segala macam, dan akhirnya saya bagi-bagi, sekarang tinggal 1. Jadi punya saya tinggal 1, saya bagi-bagi ke teman-teman supaya mereka juga bisa menjaga imunitas. Lalu kenapa harus selalu dibawa? Karena ini umroh di masa pandemi. Jadi kita itu untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam itu kita diantarkan Mas Ariel. Jadi bukan prasmanan tapi dibagikan satu orang satu, dan itu selalu diantarkan setiap pagi, siang, dan malam. Namun biasanya
kadang waktunya juga tidak tepat, sehingga Daily Strom menjadi solusi untuk menjaga tubuh kita tetap menjaga supaya biar kenyang dan tidak kelaparan. Karena kalau kelaparan bahaya, imun terganggu, iman terganggu. Iya. Jadi kalau udah kelaparan, imun terganggu, iman terganggu. Jadi ngedumel lah. Jadi ngedumel. Aduh, ini kok makan belum datang juga gitu. Iya. Bener. Nah, terus lucu juga kemarin Mas Eril. Sebelum umroh kan kita ada tes swab ulang ya. Tes swab ulang. Terus kita semua deg-degan karena kita khawatir. Akhirnya semua minum propolis dulu. Propolis taruh dulu. Jadi, kita minum propolis, ternyata swabnya dari hidung doang. Waduh. Oh, nggak pakai yang serba deg-degan, iya betul. Iya bener. Lucu, seru. Keren. Berarti emang inisiatif tinggi juga ya para teman-teman semua di sana ya. Luar biasa produk kita ya, benar-benar ngebantu banget di sana ya. Iya, bermanfaat. Ini banyak juga teman-teman sudah pada nanyain nih di kolom komentar kita ya. Saya mau bacain kali ya. Dari tadi ya sepertinya ada yang nanya juga setelah umroh tadi ada karantina berapa lama lagi gitu ya, kurang lebih sama ya Pak tadi ya seperti disampaikan ya. Habis karantina, habis umroh mesti karantina lagi. Itu berapa lama? 2 hari juga? 3 hari juga atau gimana? Kita karantinanya 2 hari. 2 hari ya. Jadi ini hanya case by case aja sih insya Allah Mas Ariel. Jadi pemerintah Saudi, Kementerian Kesehatan juga masih memeriksa gitu. Tapi insya Allah kedepannya setelah karantina 3 hari ya sudah bebas. Kalau aplikasi itu sudah bisa terpakai, insya Allah bebas. Kita keluar masuk masjidnya, insya Allah bebas. Oke. Nah, ya. Lalu ada yang tanya juga social distancing di pesawat. Nah, gimana? Apakah? Nah, ini dia nih dari Nova, IDSM Nova mau tanya social distancing di pesawat itu seperti apa? Emang diselisihin satu tempat duduknya atau gimana Pak di pesawat? Pada saat kemarin itu seharusnya jadwalnya pesawatnya penuh gitu ya, penuh. Namun ada beberapa hal, jadi ada 80 orang yang tidak bisa ikut berbarengan dengan kita sehingga agak kosong kemarin. Nah, pesawatnya kosong, akhirnya kita memberi cari tempat duduk yang berjarak. Jadi kayak saya 3 tempat duduk isinya 2 orang karena saya kosong baru orang lain gitu. Oh gitu. Selama di pesawat juga kita harus memakai masker, bahkan beberapa teman juga kita arahkan untuk memakai maskernya double karena di pesawat kan gitu. Ya udah pakai aja maskernya double, jadi pakai maskernya double. Lalu yang unik juga dan tipsnya ini ketika pada saat kita makan itu kita kan dapat makanannya berbarengan. Nah, lebih baik kita makannya bergantian. Kenapa? Karena pada saat makan kan kita nggak tahu tuh teman kita sebangku ngunyahnya seperti apa, kita nggak paham. Lebih baik ketika dia makan kita diam, atau kita makan duluan, suruh dia diam dulu, tuh, supaya bergantian. Jangan sampai makan dua-duanya ntar nyiprat gitu ya, dropletnya nyiprat, aduh bahaya. Jadi makannya sambil ngobrol. Apalagi sambil ngobrol. Karena makannya kerupuk lagi kan, kerupuk gitu. Jadi memang benar-benar di umroh di masa pandemi ini selain pemerintah juga sudah menerapkan protokol Covid, kitanya sebagai personnya juga harus benar-benar komitmen, benar-benar kita yang menerapkan diri sendiri, jaga-jaga diri sendiri. Kalau dibilang egois, ya mungkin egois juga karena kan mau berbagi makanan nggak bisa, mau berbagi apa nggak bisa, ya udah egois untuk diri sendiri. Tapi untuk kebaikan umat banyak, gitu Mas Eri. Setuju. Betul. Nah itu dia tadi Pak Rihan banyak kasih informasi tambahan tentang umroh di masa pandemi. Bilang umroh pecontohan kali ya. Insya Allah kalau umroh ini sukses, insya Allah Indonesia segera dibuka
pintu umrohnya buat kita Amin. semua. Amin. 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 Nah, Pak Rihan, seperti biasa kan kalau Armina Day itu identik dengan elemen of surprise gitu ya. Biasanya tiba-tiba kita ngeluarin ini, tiba-tiba ada event ini gitu ya. Nah, boleh nggak kasih bocoran kira-kira nih dalam dalam waktu dekat, atau ini kan udah mau akhir tahun ya. Mungkin bisa diingat reward masih berjalan ya, masih ada beberapa waktu lagi bagi teman-teman yang masih mau kejar tahap berikutnya. Kami tunggu, saya tunggu buat klaim reward berikutnya. Nah, kira-kira selain itu ada apa lagi nih Pak Rihan? Boleh nggak dibocorin nih? Apa itu? Insya Allah nanti, karena ini Mas Eril, karena mitra Armina Daily sudah banyak dari teman-teman milenial, dari teman-teman milenial. Jadi insya Allah nanti di bulan Januari akan ada launching produk khususnya, atau bisa dipakai juga untuk teman-teman milenial. Insya Allah bulan Januari kita mensupportnya. Saat ini sedang proses produksi, ada produk baru di bulan Januari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua prosesnya. Jadi teman-teman milenialnya semakin semangat. Ya, saya lihat juga ya, apalagi kondisi saat ini kan banyak yang WFA gitu ya, WFH. Benar. Banyak waktu juga yang masih bisa dimanfaatkan. Ternyata teman-teman dekat saya yang milenial tiba-tiba suka ada posting-posting produk-produk kompetitor gitu misalnya. Wah, kita nggak mau tinggalan ya. Kita mau menggait para milenial di sana ya. Nah, itu di Parian bocorkan tuh, kita mau launching produk gitu ya. Mantap. Ditunggu ya. Semuanya proses sudah lancar, tinggal kita tunggu waktunya kapan kita mau launchingnya. Nah, setelah itu insya Allah kita sedang diskusikan juga kemarin Pak ya, tentang reward-reward yang akan datang gitu ya. Itu seperti apa? Insya Allah nggak kalah menarik dengan sekarang gitu ya. Gimana Pak Rihan, ada yang mau disampaikan lagi kepada viewers kita? Yang banyak penasaran, sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan nih misalnya. Oh ya, satu lagi deh Pak, ini ada yang nanya nih dari Prina Sofiana. Kan peraturannya saat ini masih sampai usia 50 tahun ya, umrohnya ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, itu sampai kapan peraturan tetap baku seperti itu, atau nanti ada evaluasi, atau seperti apa? Nah, ini adalah kebijakan dari Kerajaan Saudi Arabia. Nah, kita di sini sama-sama berdoa, Mas Eril. Jadi teman-teman di sini juga selalu bahu-membahu mendoakan semoga peraturannya itu dimudahkan, terus hatinya para pemangku penjabat dilembutkan sehingga aturan itu dihilangkan. Karena kenapa? Karena sekarang kita baru terasa, Mas Eril. Jadi pada saat umroh ini kok dirasa ngajak orang tua nggak bisa, terus ngajak anak-anak nggak bisa gitu ya. Jadi memang benar-benar itu terasa. Ini PR kita semua, PR saya dan teman-teman ber-11 orang untuk selalu mendoakan semoga aturan itu bisa segera diganti. Namun Bapak dan Ibu tidak usah terlalu karena umur 18 sampai 50 tahun ini yang diukur oleh pemerintah Saudi, yang diukur oleh Kementerian Kesehatan, ini yang ristinya rendah. Jadi kita sama-sama berproses, mudah-mudahan kalau ini terus berjalan lancar, di bulan Januari atau bulan-bulan berikutnya bisa lebih terbuka lagi. Dari berbagai umur, insya Allah diperbolehkan masuk. Kalau ditanya kapannya, kita juga belum tahu, ya kita hanya menjalani proses, bersama-sama kita menjalani proses ini, Mas Eril. Iya. Mudah-mudahan segera direvisi ya kebijakan tersebut ya. Baru sekarang kita ngerasanya kok benar-benar rindunya rindu banget gitu kesananya. Terus nyeselnya misalnya kalau Bapak Ibu ada yang sebenarnya ada kesempatan gitu saat itu, ternyata ditunda-tunda. Saat ini ternyata keadaannya seperti ini, sampai orang yang udah punya dana sebesar apapun, ternyata kalau tidak memenuhi kriteria tetap nggak bisa ke sana gitu ya. Aduh, mudah-mudahan segera
permudah ya prosesnya dan keadaan semakin membaik gitu ya. Coronanya hilang. Amin, segera diangkat. Amin. Terima kasih banyak atas motivasinya buat kita semua. Kami doakan semoga timnya segera banyak yang pecah telur Crime Reward-nya, ya semakin banyak reward-nya gitu ya. Stokis-stokisnya juga semakin banyak juga, dan baik di dalam negeri maupun luar negeri ya. Amin. Itu ya Pak Rihan, berarti kita nanti pulang dari sana langsung banyak diskusi kayaknya. Masukan-masukan dari rekan-rekan mitra. Jadi pulang ini langsung kerja ya? Iya, kita langsung meeting nih. Keren. Kalau juga kayaknya stokis di luar negeri ya, keren sih. Iya Pak Rihan. Semoga cepat terrealisasi. Stokis di luar negeri. Langsung hitungin nih. Iya siap. Ininya apa? Ekspedisinya. Iya betul. Iya. Saya pikirnya langsung ke sana, Pak. Iya, yang saat ini lagi di Hong Kong, lagi menyaksikan, yang siap jadi stokis silakan WA saya. Nanti diajukan sama Pak Direkturnya. Amin. Amin. Di Jumat yang barokah ini mungkin lebih baiknya kita doa bersama ya Pak Rihan ya. Semoga apapun impian kita bersama, apapun tujuan kita bersama bisa segera terrealisasi dan keadaan semakin membaik gitu ya. Dan kita semua bisa segera beribadah ke tanah suci. Mudah-mudahan di hari yang berkah ini, di tempat yang mustajab juga, Pak Rihan bisa dipandu berdoa bersama. Monggo dipersilakan Pak Rihan. Mas Ariel, saya mohon izin mungkin sebelum menutup dengan doa ada beberapa tambahan sedikit. Baik. Jadi belajar dari apa yang telah dilakukan Miss Del, artinya kita bisa ketahui, kita bisa pahami Armina Daily itu bisa dijalankan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun insya Allah. Jadi Armina Daily itu sangat fleksibel, bergabung dengan biaya yang sedikit, dan bisa dijalankan dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya insya Allah. Artinya Armina Daily pilihan tercepat dan insya Allah solusi yang terbaik untuk kita semua. Amin. Lalu di Armina Daily juga Mas Eril, ini adalah paket komplit yang selalu kita idam-idamkan. Kita ingin kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan baik di akhirat. Nah, di dunianya kita bergabung bersama orang-orang yang sama-sama ikhtiar, sama-sama orang yang mencari nafkah, kehidupan dunianya kita dapatkan, dan komunitasnya, para mitranya tidak lepas, selalu keinginannya, selalu visi dan misinya, ingin mengajak orang, ingin mengajak keluarga, ingin mengajak semua umat muslim untuk ke Baitullah. Artinya, dunianya kita jalankan dan akhiratnya juga tidak kita lepas, kita jalankan juga. Jadi Armina Daily adalah paket komplit. Nah, oleh karena itu, marilah Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada, para pemirsa, mari bergabung bersama kami. Insya Allah kita akan pandu. Yang penting Anda manut kepada mentor, Anda manut kepada leader, insya Allah kita akan sukses, baik dunianya maupun akhiratnya. Amin. Terima kasih atas segalanya. Armina Daily saat ini berkembang dan terus berkembang, apalagi di masa-masa pandemi saat ini. Armina Daily justru semakin berkembang. Ini berkat ikhtiar kita bersama, berkat doa para mitra Armina Daily dimanapun Anda berada. Terima kasih. Bapak dan Ibu, mari sebelum acara ini kita tutup, kita akhiri dengan doa bersama. Pertama-tama mari kita berikan surat Al-Fatihah kepada para pendahulu kita, kepada para guru-guru kita, kepada orang tua kita yang telah tiada. Ala hadihnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min masihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wa mamati wa na'udzubika minal ma'sami wal magrom. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Terima kasih Kau telah panggil kami ke Baitullah-Mu ya Allah. Ya Allah, terima kasih Kau telah mulai membuka menerima kami ke Baitullah ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Dari hati kami yang paling dalam, ajaklah kami, ajaklah keluarga kami, ajaklah orang tua kami, ajaklah anak-anak kami, ajaklah keluarga-keluarga kami untuk bisa hadir ke sini ya Allah. Ya Allah, panggillah kami dan panggillah mereka semua ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, berikanlah kami dan para mitra Armina Daily, Kau berikanlah kesehatan, keimanan, kepahaman, kelancaran, kebarokahan dalam kegiatannya sehari-hari ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keimanan, kepahaman dalam kami melaksanakan kegiatan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami. Maafkanlah kami ya Allah dan kasih sayangilah kami, karena dengan ridho-Mu kami bisa bertahan hidup sampai saat ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rizki melalui wasilah Armina Daily ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rizki untuk berangkat ibadah umroh dan haji melalui Armina Reka Perdana. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, jagalah keluarga kami, jagalah anak-anak kami, jagalah istri kami, jagalah keluarga kami, jagalah kerabat-kerabat kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada teman-teman kami yang sedang sakit, Kau berikanlah kesembuhan. Berikanlah kepada teman-teman kami yang sehat, Kau jagalah imunnya, Kau jagalah imannya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, Engkau berikanlah solusi, Engkau berikanlah kemudahan, Engkau berikanlah nafkah pada mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada teman-teman kami yang sedang mencari jodoh, Kau berikanlah jodoh-jodoh yang barokah, Kau berikanlah jodoh-jodoh yang berkah, hingga menjadi pasangan yang surga mensurgakan ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram,
berikanlah kepada Armina Reka Pradana, berikanlah pada Armina Deli menjadi solusi yang bermanfaat untuk mengajak sebanyak-banyaknya umat ke Baitullah-Mu ya Allah. Menjadi manfaat untuk kebangkitan ekonomi umat ya Allah. Ya Allah, jagalah perusahaan kami, jagalah komunitas kami, jagalah iman kami, jagalah hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rihan atas doa di hari yang berkah ini. Semoga doa-doa baik dari Pak Rihan bisa segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga teman-teman semua menyaksikan bisa mendapatkan banyak manfaat dari acara-acara ini. Dan sekali lagi saya ingatkan silakan di-share kembali video-video ini. Dan insya Allah dari video ini bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi lebih banyak orang lagi di sana ya. Terima kasih sekali lagi buat Miss Del, buat Pak Rihan tadi ya sudah banyak berbagi kepada kita. Selamat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Tetap semoga bisa menjaga imunnya, menjaga imannya ya. Terus jangan lupa doakan kita selalu ya, Pak Rihan. Terima kasih. Insya Allah didoakan Mas Eril. Siap. Yes. Sekali lagi Mas Eril. Terima kasih Mas Eril udah mengundang memberikan kesempatan di sini. Iya. Boleh pesan buat teman-teman nggak Mas Eril sebelum tutup? Bagi teman-teman yang saat ini sedang menjalankan Armina Daily, tetaplah semangat, tetaplah yang saat ini sedang merangkak, tetaplah merangkak, berjalan kalau perlu berlari. Manfaatkan momen ini dan insya Allah Bapak Ibu 1-2 tahun berjuang sungguh-sungguh, tahun berikutnya tinggal memanen hasilnya. Tetap semangat bersama Armina Daily, insya Allah semua impian kita akan terwujud. Kita bisa bersama-sama di Baitullah, kita bisa sama-sama naik ke panggung kemenangan di Armina Daily. Salam Baitullah, Allahu Akbar, salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah, Allahu Akbar. Luar biasa, terima kasih. Ya, itu dia Daily Friends, bincang-bincang kita dengan tamu-tamu spesial kita di Jumat yang berkah ini. Insya Allah tayangan tadi bisa memberikan banyak manfaat dan menjadi wasilah bagi Daily Friends dimanapun berada. Saya doakan sekali lagi semoga Daily Friends dimanapun berada bisa tetap sehat, yang sedang dicoba sakit bisa segera sehat kembali, bisa lancar aktivitasnya, bisa tercapai semua impian-impiannya. Amin, amin, amin. Terima kasih Daily Friends atas kesetiaannya, atas partisipasinya, terima kasih atas sumbangsihnya semuanya. Sukses selalu buat kita bersama. Terima kasih atas kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.